A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Al-An'am ayat 103. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudrikuhu, tidak dapat melihat, tidak dapat memandang, melihat kepada Allah apa al-absaru, pandangan-pandangan. Wahwa, sedangkan bahwa Allah yudriku adalah melihat Allah al-absara, akan pandangan-pandangan. Wahwa, bahwa Allah al-latifu adalah zat yang maha kasih sayang, al-khabiru lagi maha waspada. Ayat ini salah satunya menjelaskan bahwa nanti di akhirat ada kenikmatan yang sangat besar yang melebihi kenikmatan surga. Melebihi kenikmatan surga, itu tempatnya kenikmatan. Jadi kalau kita ingin selalu nikmat, nanti di surga. Di dunia bukan tempatnya. Di dunia bukan tempatnya dunia ini tempatnya ujian. Bukan tempat untuk bersenang-senang, bukan. Tempat ujian. Ad-dunya darubtila, darumtihan. Dunia ini tempat ujian. Jadi kalau kita ingin selalu senang, ya nanti di akhirat, di mudah-mudahan semua ahli surga, amin ya rabbal alamin. Sebab di dunia, wah senang cenah yeuh, ulin, angar teu ngeunah. Aya bosenna, aya capekna, aya ulin capek teu? Capek. Ripuh, baik teh gering deui. Wah geus ripuh. Raos tuang ke restoran, raos teh saha, huap dua huap sapi, ayo geus bungkiang pinuh kumaha, teu raos baik teh teu bisa miceun deui, sudah teu, riweuh kowe kana mah. Di dunia mah nikmatna sakedik, nikmatnya hanya sedikit. Nanti tempat kenikmatan di akhirat yaitu surga. Kalau di surga itu nikmatnya itu tidak berhenti. Nikmat terus nikmatnya, ya selalu selalu nanti di mana? Di surga. Ayeuna wah keur ngora jog-jog bisa ngora wae, moal bisa. Kasep cenah geulis teh keur ngora, aya geus nini-nini. Hok make make up nu pangmahana tapi geus umur 100 tahun kumaha? Gitu Derek dibungkus kumaha ge ngerek gitu. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Ya, tidak ada yang kekal nanti dia. Kalau di surga itu selama-lamanya muda. Selama-lamanya muda. Mata teu aya nini-nini di sawarga. Teu aya. Andai kata nini-nini nu asup ka surga ngora deui. Jeung eueuh nu goreng patut di sawarga mah kabeh geulis. Semuanya cantik di surga itu. Tidak ada yang goreng patut. Eueuh nu hideung, eueuh nu pesek, eueuh nu penek, eueuh. Apokana mah geulis Geulisna lahir batin. Bahkan bidadari nanti di surga itu, kalau ahli dunia, perempuan ahli dunia masuk surga itu jadi ratunya bidadari.
rajanya bidadari. Nanti di surga mulai gering jadi betung, asam urat, mulai di surga Pak. Sehat seumur umur, ngorak seumur umur, kasep seumur umur. Mungkin di mana? Surga. Di dunia bisa gitu? Wah biasa. Sehat wae, biasa sehat wae. Oh, komo segala diasupkeun mah. Jual karasa rematik, itu teh mah asam urat teh mah, naon deui kolesterol teh mah, darah tinggi teh mah. Da segala diasupkeun da tuh dah. Itu. Di akhirat lain, ge di sawarga. Kenikmatannya itu waduh abadi, ya. Selalu sehat, jeung moal aya toilet ge mah. Di akhirat di sawarga tidak ada teu payu toilet teh komo pake kudu mayar mah. Di dunia mah kudu ka toilet wae. Meskipun sekarang ya hotel berbintang rek bintang sabaraha 100, tapi lamun toiletan payu moal. Wah payu. Tadi dinya atuh, betul teh. Itu dunia meskipun dilapis dengan emas itu hotel dengan inten berlian, tapi kalau tidak ada toiletnya rek payu moal saha hayang atuh. Da urang kudu barang tua, enggak geus barang tua rupi-rupi. Aya nu jadi tanaga. Ya dari makanan itu ada yang jadi sperma, ada yang jadi kotoran yang dibuang dikeluarkan. Nanti di akhirat itu kita makan nikmat. Itu makanan yang pertama nikmat. Maka yang kedua terasa lebih nikmat, terus lebih nikmat. Di dunia 1 suap nikmat, 2 suap nikmat, berkurang. Ayo 100 suap kumaha? Beki eueuhan nikmat dahar teh. Terasa kita nih, waduh lapar nikmat kan? Baru tuh nikmat. Sudah 1 piring, tambah 1 piring lagi, 2 piring, 3 piring. Rek tambah nikmat atau tambah ripuh? Ripuh, hilang itu kenikmatan. Diasongan sate maranggi, geus angkat tangan. Dipasihan gule nupang saena, teu ngeunah ai teu lapar mah. Tapi nanti di akhirat, Masya Allah, itu kenikmatannya tidak terputus, nikmat terus, nikmat. Jadi tambah makanan itu tambah nikmat, bukan tambah hilang kenikmatan. Pakaiannya, ya di akhirat tuh pakaian sutra, di surga itu pakaiannya pakaian sutra, sarangkep ginding, 2 rangkep ginding, tambah ganteng, ya 2 lapis pakaian tambah 10 lapis tambah ganteng, 100 lapis tambah ganteng. Gitu juga bidadari tambah cantik tambah. Coba orang sarangkep kasep. Coba 10 rangkep. 10 rangkep, tambahan deui 10 rangkep deui, 20 rangkep tambah gelis. Wah bingung ya pasal laki teh kunaon di pabajikan. Kan tapi tambah rudin, tambah leungit kagelisanna kakasepan, tapi nanti di akhirat semakin pakai pakaian semakin tambah cantik, tambah. Kartos itu gambaran kenikmatan akhir. Itu yang abadi nanti. Pingin apa saja kita ada semuanya. Pingin apa ada semua disiapkan oleh Allah. Dan bidadarinya bukan 1, ribuan nanti. Yang mau loyo-loyo. Teu kudu make kuku bima. Teu kudu ngadahar naon deui. Madu teu kudu. Make nog hayam kampung teu kudu. Stamina terus. Nanti dia jeung salilana eta pamajikan urang di akhirat mah parawan salilana. Di dunia mah moal bisa ukur sakali parawan teh di dunia mah. Kadi itu nama itu nama jalan tol itu mah. Nanti di surga itu terus perawan. Ya. Parawan tuluy, salilana parawan. Geus di sawarga mah kitu disiapkeun ku Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, ada kenikmatan di surga yang melebihi kenikmatan yang ada di surga. Nikmatan makan, nikmatan istri, nikmatan itu hilang, kalah semua. Apa? Nikmat melihat zat Allah. Melihat zat. Nanti di surga itu orang-orang mukmin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang paling tinggi. Puncaknya kenikmatan. Nikmat yang paling besar, yang paling agung, melihat zat Allah. Nanti dibuka hijab. Bisa melihat zat Allah. Bukan artinya Allah di surga, hati-hati, bukan. Kita di surga dibukakan hijab oleh Allah. Melihat zat Allah yang maha suci, tidak terikat dengan tempat dan waktu. Yang terikat dengan tempat waktu ya kita manusia. Kalau Allah tidak terikat dengan tempat dan waktu, bukan artinya Allah ada di surga. Hanya kita dibukakan oleh Allah hijab melihat Allahnya di surga. Karena nah kenikmatan itu kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, ya. Wa hadhihi ya ghayatul husna wa nihayatun ni'mah. Ini kenikmatan melihat zat Allah adalah puncaknya kebaikan dan puncaknya kenikmatan. Balla nisbata li syai'in min ladzatil jannah ila ladzatil liqa. Bahkan tidak ada nisbatnya, tidak ada bandingannya, tidak ada namanya, ya. Satu dari kelazatan dan surga kepada kelazatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau bisa ibarat satu tetes itu nikmat surga dibandingkan dengan melihat zat Allah, itu lautan nikmat. Udah lupa ke istri, lupa ke nikmat makanan, minuman, pakaian, perempuan, itu udah lupa udah. Kalau sudah melihat zat Allah. Kenapa? Karena itu lebih nikmat dirasakan oleh orang mukmin ketika dia ada di surga. Karena nikmat ini untuk siapa? Allah katakan lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Allah berfirman lilladzina ahsanu adalah tetap bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, beriman dan beramal saleh, zahiran wa batinan. Dia beriman dan beramal saleh secara zahirnya dan secara batinnya. Kata Allah al-husna, bahwa kebaikan yaitu surga, wa ziyadah dan tambahan. Tambahan di sini an-nadhru ila wajhillahi ta'ala adalah memandang kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini yang pernah langsung memandang zat Allah, ya, dengan mata kepala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada selain Nabi, sebagian bagian Nabi yang diberi izin oleh Allah untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Para nabi yang lain, para rasul tidak ada. Hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus. Nah, itu wa kana sallallahu alaihi wasallam yarahu fi kulli marratin min marratil murajaah. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah pada setiap satu kali dari beberapa kali murajaah kembalinya Nabi. Kan Nabi itu ketika ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa bertanya, wahai kekasih Allah, mendapat apa engkau dari Allah Subhanahu wa tugas? Salat 50 waktu. 50. Kata Nabi Musa, waduh, minta korting, umatmu takkan kuat. Jangankan umatku saja yang besar-besar masih sulit, berat menerima tugas dari Allah. Minta dikurangi. Akhirnya Nabi SAW kembali lagi meminta dikurangi. Itu kan murajaah.
melihat Allah kembali, melihat Allah beberapa kali. Itu, masya Allah. Bukan artinya Allah ada di atas, hati-hati, bukan, ya. Bukan artinya Allah ada di atas, bukan. Tapi Nabi Muhammad SAW dibuka hijab oleh Allah ketika beliau mi'raj, dibuka hijab sehingga dapat melihat zat Allah langsung dengan mata kepala beliau. Nah, ini keistimewaan ini dikhususkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasyrifan wa ta'ziman, karena sangat memuliakan dan mengagungkan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diizinkan oleh Allah untuk memandang langsung zat Allah yang maha suci. Kehartos. Dan ini walam taqa waru'yatu bil aini fid dunya yaqadatan, dan melihat dengan mata kepala ini di dunia, bukan di alam mimpi. Nabi melihat itu di dunia langsung. Jadi satu-satunya makhluk Allah yang dapat langsung melihat zat Allah di dunia hanyalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tidak diberi izin oleh Allah. Ya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqadatan, secara bangun, secara sadar, bukan dalam mimpi, bukan mimpi, dalam keadaan jaga. Makhsusatan bihi sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam taqa li ghairih, dan tidak terjadi itu ru'yah kepada selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia hanyalah Nabi yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah melihat langsung zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di akhirat ketika mukminin mukminat masuk surga, mereka pun diberi izin oleh Allah, dibuka hijab untuk melihat zat Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang selamat dunia maupun akhirat, dimasukkan surganya Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kitab Ihya Ulumuddin, penjelasan kitab Ihya. Barusan penjelasan tafsir sedikit ya. Jadi wajib kita yakini nanti di akhirat, nanti di surga, orang-orang mukmin diberi izin oleh Allah, dibukakan hijab untuk melihat zat Allah. Itu wajib kita yakini. Itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita pun harus meyakini bahwa Allah bukan artinya ada di surga, bukan. Allah tidak terikat tempat dan tidak terikat waktu. Yang terikat tempat dan waktu adalah makhluk, yaitu kitanya gitu. Ketika kita di surga, Allah bukakan hijab, dapat melihat zat Allah yang maha suci, yang mana melihat zat Allah itu adalah kenikmatan yang paling besar, mengalahkan seluruh kenikmatan yang ada di surga. Atus kenikmatan surga mah lamun secingirna we cingirna bidadari ditololkeun ka alam dunia, ieu panon poe eleh kahalangan cangna cahayana ku cingirna era ka cingirna hungkul can beungeutna ya siga kumaha tah nya. Nah kitu kanikmatan engke di sawarga. Selanjutnya kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 55 baris ke-19 dari atas. Wa qala rajulun li Abi Hazim, berkata seorang laki-laki kepada Imam Abi Hazim, ausini, dia berkata, ausini, semoga memberi wasiat engkau kepadaku. Jadi ini adalah nasihat untuk kita ya. Kalau kita bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, para ulama, minta nasihatnya. Itu minta nasihat sama orang tua, sama para alim ulama, minta nasihatnya. Jangan segan minta doanya, minta nasihatnya. Ini contoh, ada seorang laki-laki meminta nasihat kepada Imam Abi Hazim radhiyallahu anhu. Faqala, maka berkata Imam Abi Hazim,
Nah, ini sangat penting untuk kita. Ini nasihat ini sangat penting, wasiat ini sangat penting untuk kita sekalian. Kata beliau, kullu ma law ja'akal mautu alaihi fara'aitahu ghanimatan falzamhu. Wa kullu ma law ja'akal mautu alaihi fara'aitahu musibatan fajtanibhu. Waduh, ini singkat padat. Nasihat singkat padat. Luar biasa ini nasihat. Ya. Kullu ma law ja'akal mautu alaihi fara'aitahu ghanimatan falzamhu. Setiap apa saja yang jikalau datang kematian kepadamu atas itu perkara, lalu kamu anggap itu keuntungan, maka tekunilah. Setiap perkara yang dianggap oleh kamu keuntungan ketika kamu mati, maka jangan ditinggalkan, tekuni. Contoh thalabul ilmi kita seperti ini. Kira-kira lamun maot keur ngaji untung rugi, tah ulah eureun gajina atuh. Gitu maksudna mah. Asal bener nih, tinggal perbaiki niat. Kita duduk di pengajian, jangankan duduknya saja, baru mau niat mau jalan ke pengajian sudah bisa mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru mau niat. Isukan rek ngaji, baru niat sudah turun ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah dilaksanakan, pergi ke pengajian, duduk di pengajian, Masya Allah. Asal perbaiki nih, contoh seperti itu yang kita lakukan seperti ini. Ya, kita ingin mati itu ingin sedang taat atau sedang maksiat? Taat. Jadi kalau kita punya rutinan kebaikan, jangan kita tinggalkan. Bisa jadi kita matinya sedang melaksanakan kebaikan. Kan kita menginginkan mati itu sedang melakukan kebaikan. Nah gitu. Jadi setiap perkara yang andai kata datang kematian kepadamu, itu atas itu perkara, kalau kamu menganggapnya itu keuntungan, maka tekunilah, lazimilah. Ya, contoh seperti thalabul ilmi. Ya, apa ruginya thalabul ilmi? Tidak ada kerugian kalau baik niatnya. Yang menjadi kerugian itu kalau dia tidak baik niatnya. Contoh ya, orang keur ngaji maut, wah Masya Allah luar biasa. Lamun benar niatna syahid dan jelema teh. Ya, matinya mati syahid. Syahid itu orang yang selamat. Yang selamat. Biar kurang dah yang selamat, ya. Contoh seperti itu. Wa kullu ma law ja'akal mautu alaihi farayatu musibatan fajtanibhu. Setiap perkara yang dianggap oleh kamu musibah, artinya akan mendatangi, mengundang azab Allah, siksaan Allah ketika kamu mati, maka jauhilah, tinggalkan. Itu kermaksiat maut, cilaka tuh, bahaya. Kermaksiat maut bahaya, lamun teu dihampura disiksa ke di akhirat. Tinggalkan, jangan lakukan, jangan ditekuni. Keur nonton sinetron maut kumaha kira-kira. Makanya kan nonton sinetron keur ningali jelema nu keur dararaka, bahaya. Ya, keur poho ka Gusti Allah. Keur ngobrol nyaritakeun kagorengan batur maut teh kumaha tah? Tinggalkan semua yang dianggap musibah. Kalau kita mati itu musibah, tinggalkan. Pekerjaan apa saja yang kita anggap musibah kalau kita ketika mati, maka tinggalkan oleh kita. Pekerjaan apa saja yang menguntungkan ketika kita mati, maka tekuni, laksanakan itu semua, jangan ditinggalkan. Harus ini singkat dan padat. Kullu ma law ja'akal mautu alaihi fara'aitahu ghanimatan
falzamhu. Keur main naon game maot kumaha tah? Bisa cilaka keur poho ka pangeran. Umpamanya ya, keur main PS maot, naudzubillah. Keur narkoba maot, naudzubillah. Keur zinah maot, naudzubillah. Keur ngarentenkeun maot, naudzubillah. Keur ngawado maot, naudzubillah. Keur nipu maot, naudzubillah. Jadi tinggalkan semua. Yang dianggap oleh kita ini adalah musibah ketika mati, maka pekerjaan itu tinggalkan semua. Dan apa saja kebaikan yang bisa menguntungkan kita ketika kita mati, maka tekunilah. Contoh tolabul, nah itu contoh ya, insya Allah asal baik niatnya. Kalau kita istiqamah di dalam tolabul ilmi, sudah jelas keuntungannya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua, diberikan istiqamah di dalam segala kebaikan, diberikan kekuatan untuk melaksanakan segala kebaikan zahiran wa batinan, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal ma'ab.